Rismond kena malu. Sudah tampil di TV, ditonton masyarakat Indonesia, teriak ijazahnya Pak Jokowi palsu. Ternyata justru dirinya sendiri yang diteriaki ijazahnya palsu. Tepat di depan mukanya. Live. Disaksikan seluruh masyarakat Indonesia. Waduh. Ibaratnya nih, kalau mie pedes levelnya cuma sampai 10, tapi kalau malunya Rismond itu levelnya 1000. Yang nanggung malu ini sampai anak cucu Rismond 7 turunan. Kok ada ya orang yang umbar aib di TV, live pula? Cuman Rismond yang bisa. Emang gak waras orang satu ini? Punya S2 S3 Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan punya S2 S3 Yamaguchi Daigaku itu sudah mengatakan tidak mengenal yang namanya Rismond. Begini Pak, ajak tantang Joko Widodo, kita bareng di Gak Solo, usah, kita tunjukkan Anda ijazahnya. dan Roni Teguh aja gak berani. Tunjukkan bersama. Roni Silamela, Saya presiden, Anda gak saya berani. berani. Gak berani Anda. Ayo, Soal S2 S3 S3 Anda mau jawab. dipertanyakan. Oke. Puncak yang menarik. S2 S3 Anda dipertanyakan di acara televisi live, disaksikan masyarakat Indonesia. Mantep banget nih ya. Tapi emang iya loh teman-teman, ketika Bung Rismond itu mempertanyakan masalah ijazahnya Pak Jokowi, mengusik kehidupannya Pak Jokowi, kenapa gak ngurusin ijazahnya sendiri? Lah ijazahnya aja dipertanyakan kok. Kenapa sih Bung ngurusin ijazahnya orang lain? Yang jelas-jelas ijazah itu sudah diteliti oleh Barreskrim juga ya, sudah diperiksa dan itu dinyatakan asli. Kok rasa-rasanya ini Bung Rismond tuh ibarat kata seperti ini. Maling, teriak, rampok. Menyajikan penipuannya. Tahu nggak yang lebih lucu lagi apa teman-teman? Yang lebih lucu lagi adalah ketika Bung Rismond ini berusaha untuk mengusik kehidupannya Pak Jokowi bersama dengan Bung Ray Suryo. Bung Rismond ini merupakan seseorang yang dulunya pernah menyebut temennya sendiri itu sebagai seorang penipu. Menyajikan penipuannya. Roy Suryo hadir. Terus Roy Suryo beraninya diwawancara di TV, tapi pas gak ada saya mengatakan saya melacurkan. Saya tidak terima kalau ahli melacurkan ilmu pengetahuan. Saya bingung. Katanya saya melacurkan ilmu pengetahuan saya. Padahal dia sarjana S1 komunikasi UGM. Tidak ada hubungannya dengan IT. S2-nya magister kesehatan UGM, tidak ada hubungannya dengan IT, supaya tidak ada kesempatan bagi ahli tersebut untuk menipu kalian, kecuali kalian senang ditipu. Tuh kan teman-teman, udah denger sendiri kan bagaimana Bung Rismond itu pernah menyebut Bung Ray Suryo sebagai seorang penipu. Sekarang malah sekelompok sama penipu. Gimana? Sama-sama penipu nih jadinya. Ya udahlah ya teman-teman, kita kan sudah tahu mereka ini gerombolan yang gak waras memang. Penipu ya kan, seperti yang sudah disebutkan. Gabung sama penipu. Jadi jangan ditelan mentah-mentah teman-teman apa yang mereka katakan. Karena apa? Mereka apa? Penipu. Tapi sudah dipastikan 100% kemarin saya cek ke Yamaguchi Daigaku, yaitu universitas di Yamaguchi. Okay. Saya tulis dalam bahasa Jepang bahwa yang bersangkutan tesis dengan master yang tertulis di kurikulum vitae itu tidak ada. Nah, ingat di Jepang itu sewaktu dia menerima suatu informasi dia mengevaluasinya bertingkat. Dia cek ke satu sistem, kemudian ke fakultasnya, bahkan ke departemen jurusannya. Dan itu tidak ada ditemukan sama sekali. Sehingga waktu Mas Jos mengirim salah satu ijazahnya, itu yang menarik. Karena ijazahnya ini, ijazah Jepang itu 1 berbahasa kanji, 2 berbahasa Inggris. Jadi kalau mau ngedit yang bahasa Inggrisnya aja yang nipu-nipu lah gitu lah. Tapi kalau kanjinya itu punya presisi dan punya autentikasi dan punya sangat sulit untuk dilakukan modifikasi. Dan mereka punya
standar untuk pengecekan itu. Nah, dicap basah katanya kemarin, cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Nah, ini nih ada yang membocorkan bagaimana lebih detailnya ijazahnya Bung Rismon ini kenapa kok bisa dipertanyakan. Tapi yang lucu tahu nggak teman-teman? Yang lucu ini ada ya pendukungnya Bung Rismon di sini nih, di komentarnya ini nih. Ini meminta komentarnya begini, maju terus Bung Rismon, Bang Rismon, rakyat di belakang mendukungmu, katanya seperti itu. Loh. Gimana nih konsepnya? Sudah tahu ijazahnya itu bermasalah, kok ia mengharapkan atau meminta Bung Rismon ini terus maju? Maju biar apa? Biar tambah jatuhnya lebih dalam gitu maksudnya? Atau gimana? Soalnya udah kelihatan ya kan? Banyak yang sudah bersuara soal ini. Bahkan salah seorang mahasiswa yang juga di sana ya, di Jepang sana, ikut berkomentar mengenai hal ini. Bahkan sampai tanya ke kampus yang bersangkutan. Cuma kertasnya kan warna putih tuh ya, warna putih. Kertas di Yamaguchi itu warna kuning. Nah, yang kemarin itu kan agak lucu, maksud saya agak-agak aneh sedikit saya melihat karena tidak sama dengan transkrip nilai yang biasa kami gunakan. Rismon Sianipar ini pakar digital forensik yang belakangan juga mempersoalkan ijazah Pak Jokowi begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang yang bernama Roni Teguh, Tribuners. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismon Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Hal ini berdasarkan ijazah yang pernah ditunjukkan oleh Rismon Sianipar dan beredar juga di media sosial. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismon ini tuh berwarna putih. Padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Gak cuma itu aja, ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Jadi Roni Teguh dalam sebuah analisisnya begitu ya, ini kemudian mempertanyakan kenapa kok bisa ijazahnya berwarna putih bukan kuning. Lalu ada dugaan juga dari Roni Teguh bahwa memang ada mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismon Sianipar. Sementara itu Tribuners, untuk tulisan kanji pada ijazah juga menurutnya bisa dicek keasliannya. Dia pun kemudian meragukan ijazah yang dimiliki oleh Rismon Sianipar, Tribuners. Dia juga kemudian melihat adanya keanehan pada transkrip nilai di Universitas Yamaguchi begitu ya, karena transkrip yang asli untuk seluruh universitas itu biasanya ada kolom nama, kemudian ada tanggal lahir, nomor mahasiswa, ada subjek course yang diambil, tahun yang diambil, kemudian ada nilainya, baru kemudian dicap di bawahnya. Tapi kata dia, transkrip nilai milik Rismon Sianipar ini tuh terlihat aneh dan berbeda dengan yang digunakan kebanyakan mahasiswa yang ada di Jepang. Karena tidak memiliki ijazah asli, Roni ini kemudian mengaku bahwa Rismon pun akhirnya tidak melakukan penyetaraan luar negeri di Dikti, Tribuners. Setelah semua ini dinyatakan sah, barulah keluar surat penyetaraan. Harusnya yang dilakukan oleh Rismon Sianipar adalah melakukan penyetaraan tersebut begitu ya. Tapi menurutnya yang ditampilkan oleh Rismon ini bukan surat penyetaraan melainkan sertifikat dosen. Terus masih lagi Tribuners soal paper yang pernah dituliskan Rismon, Roni Teguh ini juga mengaku memang ada tapi tidak dipublikasikan. Padahal menurutnya paper ini menjadi syarat seorang mahasiswa untuk menulis disertasi. Sementara itu di tengah narasi-narasi yang terus disampaikan oleh Rismon Sianipar, Roni ini juga kemudian mengatakan bahwa dia menuding ijazah orang lain palsu, tapi diduga ijazahnya sendiri adalah ijazah palsu. Tapi sampai sekarang dari pihak Rismon Sianipar sendiri juga masih belum buka suara ya Tribuners ya mengenai permasalahan ini atau mengenai dugaan ijazah dari Rismon Sianipar. Nah ini yang dari orang Mesir kalau nggak salah ya. Ini versi bahasa Inggrisnya ya, alfabetnya. Mas Jos, Ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Silakan Mas Teguh. di bagian transkrip bagian bahasa Inggris yang di atas
Nah, itu kan ada watermarknya. Ya, di dalam ini ada watermark. Ya, itu Ada pasti nggak watermarknya. bisa digunakan. Setiap ijazah, setiap transkrip itu ada watermark untuk melindungi sebuah dokumen yang ada di Jepang. Mungkin itu Mas sedikit ya. Oke. Maaf saya. Oke. Iya, jadi di sini ya setelah kita teliti dari file original yang diupload dari sana itu ada bisa kita munculkan watermarknya ya sama seperti logo di sini nanti yang munculnya. Jadi itu mungkin ya proteksinya. Selain cap yang di sini, tanda tangannya yang dalam huruf Inggris ya. Cap-cap yang di sini juga sangat sulit untuk ditiru gitu ya. Nah, ini sudah kelihatan banget perbedaannya dengan yang ditunjukkan oleh Rismon. Ini contoh ijazah dari Osaka, ini punya Ade ya, Pak Ade Kurniawan, ini ahli forensik yang kemarin kita undang juga, kebetulan masih berhalang. Ini juga kurang lebih sama ya. Jadi nggak ada tanda tangan di sini. Ijazah kanji kok ada tanda tangan seperti tanda tangan biasa itu enggak. Jadi berbeda banget ya. Saya nggak bilang palsu tapi itu berbeda banget dan setelah kita konfirmasi memang tidak dikeluarkan. Jadi makanya ada wartawan juga sudah menanyakan di sana ya. Ini memang nggak pernah dikeluarkan seperti itu ijazah katanya gitu. Ini yang ditunjukkan hasil capture dari video ya klarifikasinya kemarin ya. Jadi Anda bisa menilai sendiri ya ijazah siapa sebenarnya yang palsu gitu ya. Ijazah sang penuduh. Makin dikulitin ijazahnya Rismon itu seperti apa ya. Yang katanya S3 di Jepang tapi ijazahnya dipertanyakan. Mulai dari kertasnya beda, warna kertasnya beda, dan ada beberapa aturan yang loh kok nggak sama nih kayak yang ijazah asli yang dari sana gitu. Makanya ijazahnya dipertanyakan. Di Indonesia Rismon lagi sibuk ngurusin ijazahnya orang lain. Mendingan sih kalau saran saya urusin ijazahnya sendiri deh Bung Rismon. Dipertanyakan tuh, masyarakat Indonesia ikut mempertanyakan soal ijazahnya Bung Rismon. Tuh gimana kalau udah kayak gitu? Daripada sibuk ngurusin ijazahnya orang lain. Atau blunder tuh bilang temannya penipu. Atau apa lagi? Jangan sampai ada blunder-blunder lain yang membuat Bung Rismon makin lama ulangi. Jangan sampai nih ada blunder-blunder lain yang membuat Bung Rismon ini makin malu. Joshua Sinambela, ijazah asli lulusan Doktor Universitas Yamaguchi Jepang, menggunakan kertas tebal berwarna kekuningan. Setiap ijazah terdiri dari 2 jenis, menggunakan bahasa Inggris dan kanji. Orang tersebut diduga tidak menyelesaikan program S2 dan S3-nya di Yamaguchi. Jadi hanya transkrip dan bukti-bukti ikut kursus-kursus saja yang bisa ditampilkan dengan jelas oleh orang tersebut. Yang namanya forensik digital itu bukan sekedar zoom gambar lalu bilang ini aneh. Menjadi analis forensik bukan sekedar bisa membedakan font Arial dan Times New Roman. Ada pelatihan, ada akreditasi, ada tanggung jawab di situ. Beberapa sertifikasi yang diakui secara internasional antara lain NCAS Certified Examiner yang dikeluarkan oleh OpenText, ada juga Certified Forensic Computer Examiner yang dikeluarkan oleh International Association of Computer Investigative Specialists. Saya cari-cari, saya googling, tidak ada informasi bahwa Rosuryo atau Rismon punya sertifikasi itu. Kalau punya, silakan tunjukkan. Kalau nggak punya, ya maaf, itu seperti jadi pilot tanpa lisensi. Bisa terbang sih, tapi penumpangnya nggak dijamin sampai. Tapi mari kita berbaik sangka saja. Taruhlah mereka memiliki sertifikat itu atau yang setara dengan itu. Forensik digital bukanlah analisis pakai perasaan. Ia adalah proses ilmiah yang punya syarat teknis ketat. Sebagaimana dijelaskan oleh National Institute of Standards and Technology dan Scientific Working Group on Digital Evidence, foto yang akan dianalisis itu tidak boleh sembarangan. Ada syarat khususnya. Yang pertama, format asli seperti RAW atau JPEG langsung dari kamera. Screenshot dari Twitter, maaf, tidak lolos seleksi administrasi. Yang kedua, tidak diedit, tidak dikompresi ulang, tidak diubah brightness-nya. Jadi, kalau pakai foto dari Facebook, siap-siap gagal total. Yang ketiga, metadata lengkap. Harus ada data waktu, lokasi, kamera, ISO, dan sebagainya. Hilang metadata sama dengan hilang kredibilitas. Yang keempat, resolusi tinggi, supaya bisa diperiksa dengan detail. Dan yang kelima, chain of custody jelas. Siapa pegang file, kapan,
dan bagaimana itu disimpan. Pertanyaannya, apakah Roy Suryo dan Rismond punya file asli ijazah Jokowi itu? Saya yakin tidak. Buktinya, mereka meminta diperlihatkan ijazah asli Jokowi. Yang mereka pakai mungkin cuma screenshot atau foto yang sudah dibagikan puluhan kali di medsos. Sudah pasti filenya terkompresi, metadata hilang, dan entah siapa yang pertama kali mengupload di media sosial. Kesimpulannya, foto yang beredar di media sosial tidak memenuhi standar untuk dianalisis secara forensik oleh profesional. Oke, jadi begini teman-teman. Bung Rismond, Bung Roy itu kan selalu mengklaim ya kalau mereka itu ahli ya, ahli digital forensik lah, ahli inilah, ahli ini. Yang bikin jadi tanda tanya adalah mereka untuk menjadi seorang ahli itu kan punya lisensinya. Ya kan? Harus ada lisensinya. Lah pertanyaannya, mereka tuh punya lisensi apa enggak? Kok rasa-rasanya kayaknya kok enggak, teman-teman? Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Bayangin, dari contoh lah Bung Roy Suryo. Dari segi jurusan saja seperti yang tadi sudah dibahas oleh Bung Rismond sebetulnya. Bung Roy Suryo itu S1 di UGM Ilmu Komunikasi S2, dan ambil S2-nya itu di UGM juga dengan mengambil ilmu kesehatan masyarakat. Tapi kemudian Bung Roy ini seolah kayak jadi seseorang yang hadir sebagai seorang pakar, seorang ahli, pakar telematika, yang mana nggak ada sangkut pautnya dengan jurusannya. Ini nggak nyambung gitu loh, nggak nyambung banget. Kok bisa seseorang yang tidak ada korelasinya untuk menjadi seorang pakar telematika? Dan pertanyaan yang paling pertama ditanyakan adalah punya lisensinya apa enggak? Kalau enggak ya berarti enggak bisa disebut seorang pakar, enggak bisa disebut seorang ahli. Karena untuk menjadi seorang pakar ataupun ahli itu butuh lisensi. Itu komplotan polisi penipu itu. Mereka menggunakan Tito Karnavian terutama itu. Dialah jenderal, maaf ya Pak Jenderal, jenderal polisi pengkhianat. Harus saya sudah adukan lewat pengaduan masyarakat 6 kali, tetapi selalu diabaikan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo. Ya, jadi Pak Listio ini memang Kapolri yang banci dan pengecut. Sebentar Bung Rismond, daripada Anda itu sibuk ngurusin urusan yang bukan urusan Anda, dan bahkan di sini Anda terang-terangan menyebut polisi, Kapolri itu sebagai seorang penipu, sebagai banci, sebagai pengkhianat, Anda mendingan berkaca dulu deh. Ijazah Anda dipertanyakan, terus Anda menuduh orang lain penipu gitu. Loh, yang penipu siapa? Seorang penipu yang teriak rampok nih itu Anda. Dan selain itu, Anda juga meneriaki orang lain banci. Loh, yang banci sekarang siapa? Anda sibuk ngurusin orang lain, tapi Anda tidak mau menyelesaikan urusan Anda. Urusan yang seharusnya itu Anda selesaikan, yaitu soal ijazah. Yang banci sekarang siapa? Anda atau orang yang Anda sebut tadi? Gimana teman-teman menurut kalian? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jup pamit undur diri, sampai jumpa.